Selamat malam teman-teman. Malam. Malam ini saya ingin sharing sebuah cerita yang sangat inspiratif yang membuat saya selalu bertanya-tanya mengenai maknanya. Saya yakin teman-teman sudah tahu mengenai Master Zen. Master Zen itu tinggal di Gunung Fujiyama, di puncak gunung. Dan dia seorang meditator dan sangat terkenal dalam kebijakannya. Karena dia hampir semua masalah dia bisa solve dengan jawaban yang sangat bijak. Sehingga orang-orang sangat menghargainya dan datang berbondong-bondong untuk meminta nasihat. Jadi kemasyhuran dia ini sangat terkenal bukan hanya di Jepang, tapi sampai ke luar negeri. Sampai ke negara barat, semua orang tahu bahwa ada seorang yang sangat bijak di puncak Gunung Fujiyama yang meditatif dan sangat penolong. Jadi tidak lama kelamaan rumor ini, berita ini sampai datang ke seorang profesor. Jadi profesornya melakukan riset dan dia penasaran, apa benar ya bahwa Master Zen ini begitu bijaknya bisa menjawab hampir semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Jadi setelah dia melakukan riset baik dari internet, baik dari organisasi, akhirnya dia memutuskan bahwa saya harus pergi dan saya harus tes ini orang. Apakah orang ini benar-benar bijak? Karena secara logika nggak mungkin katanya. Mana mungkin satu orang bisa mempunyai jawaban untuk semua masalah. Jadi diajak dua asistennya diajak dan dia ceritakan bahwa dia ingin ke puncak Gunung Fujiyama dan ingin mengetes. Oke? Dan asistennya bertanya, kira-kira pertanyaan apa yang profesor mau ajukan? Profesor bingung, saya belum tahu ya apa yang saya mau ajukan. Tapi kita harus ke sana. Nanti saya pikirkan, tapi kita pergi dulu ke sana. Besok kita akan berangkat, saya sudah siapkan semua tiketnya. Besok kita berangkat. Nanti saya akan pikirkan nanti malam pertanyaannya. Besok mereka ngumpul di airport. Sebelum berangkat, anak asistennya bertanya lagi, udah ada nggak pertanyaannya, Prof? Belum ada juga. Let's go, pergi aja dulu, nanti kita pikirkan. Jadi mereka sampai ke Jepang dan mereka langsung lanjutkan mendaki Gunung Fujiyama. Jadi begitu mereka mendaki, hari sudah malam, sehingga mereka camping karena sangat dingin. Di situ juga profesornya belum mendapatkan ide apa ya yang harus ditanyakan ya. Dia berpikir, tiba-tiba dia mendapat inspirasi apa yang harus dipertanyakan. Oh ya, ini akan saya pertanyakan. Dan saya yakin Master Zen pasti tidak bisa mendapat jawabannya. Akhirnya dia bilang sama asistennya, pagi-pagi dia bangunkan asistennya, ayo bangun, kita pergi sekarang. Saya sudah tahu pertanyaannya, saya yakin Master Zen tidak akan bisa menjawabnya. Jadi mereka pergi buru-buru, sampai ketemu Master Zen, maka profesor memegang sesuatu di belakangnya. Oke, sesuatu itu adalah burung. Oke, burung ini dipegang di belakang sama dia dan dia bertanya sama Master Zen. Burungnya masih hidup. Dia tanya ke Master Zen, apakah burung ini mati atau masih hidup? Dia bertanya kepada Master Zen. Master Zen berpikir sebentar dan menjawab, tergantung. Profesornya bingung, tergantung. Akhirnya dia bertanya lagi ke Master Zen, maksudnya apa, Master? Tergantung apa yang akan Anda lakukan berikutnya. Jika saya katakan burung itu hidup, maka akan Anda mencekik lehernya dan burung itu akan mati. Tapi jika saya bilang burung itu mati, maka akan Anda lepaskan burung tersebut dan burung tersebut hidup. Jadi tergantung apa yang akan Anda lakukan berikutnya. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Menurut saya ada dua yang bisa kita petik. Yang pertama adalah bahwa semakin tinggi profesi kita, ilmu kita, makin banyak tantangan, makin banyak orang yang akan mengetes. Oke? Yang paling penting adalah kita tidak menganggap itu beban. Kalau beban maka makin menumpuk, makin berat, makin nggak tahan kita. Tapi kita anggap sebagai tantangan. Seperti kata, ada sebuah peribahasa yang sangat bagus, peribahasa dari Inggris, laut yang tenang tidak akan menghasilkan marinir yang tangguh. Jadi kita harus menganggap itu sebagai tantangan yang membuat kita lebih tangguh dan makin tangguh. Kesan yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah sebuah peribahasa juga dari negara Kamerun yang mengatakan bahwa he who asks questions cannot avoid the answer. Dia yang mengajukan pertanyaan tidak akan dapat bisa menghindarkan jawabannya. Jadi jika kita ingin bertanya, maka bertanya sesuatu yang berguna. Tapi jika kita bertanya sesuatu yang tidak berguna, maka jawabannya juga tidak berguna. Oke?
Dan pertanyaan yang kita ajukan akan menunjukkan betapa bijaknya dan intelijen kita. Itu aja sharing saya malam ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.